Baik, sebelumnya selamat malam Pak Akif dan teman-teman. Di sini saya Bino Abriansah dengan NIM 1620 1243 3021 ingin presentasikan hasil tugas matkul kontrol biomedis tentang artificial pancreas for a type 1 diabetic. Oke, jadi tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kontrol biomedis yang diampu oleh Pak Akif. Jadi kasusnya adalah bagi penderita diabetes mellitus tipe 1 yang mengalami disfungsi pankreas, sebagai penyedia insulin dibutuhkan suatu pankreas buatan berupa pompa insulin yang akan menginjeksikan insulin saat kadar gula darah dalam meningkat atau mengurangi aliran insulin saat kadar gula darah dalam keadaan menurun. Nah, untuk itu sistem pompa insulin ini dilengkapi dengan PID controller untuk menjaga kadar gula dalam darah dengan menambah atau mengurangi injeksi aliran insulin dari pompa insulin. Jadi tugas yang pertama adalah kita menonton YouTube. Di sini ini adalah referensi yang telah disediakan oleh Pak Akif sebagai bahan kami untuk mengerjakannya. Kemudian di sini juga ada website AP Monitor. Di sana ada bahan-bahan yang kita perlukan, ada cara-caranya juga. Kemudian di sini tugasnya adalah kita merancang sistem pengontrol PID yang sesuai untuk mengendalikan kadar gula darah dalam tubuh. Next, jadi dari kasus tersebut itu ada beberapa kendala, diantaranya adalah yang pertama, insulin yang diinjek hanya boleh berada pada range 0 sampai 10 mU per min. Jadi kurang dari 0 nggak boleh, lebih dari 10 nggak boleh, karena akan menyebabkan menjadi penyakit baru, kelebihan insulin atau kekurangan insulin. Kemudian kadar gula darah harus berada pada range 68 sampai 104 mg per desiliter. Jadi di akhir nanti di outputnya kadar gula darah itu harus berada pada range 68 sampai 104. Itu kendala kedua. Kemudian yang ketiga, target kadar gula darah pada tubuh adalah 80 mg per desiliter. Ini kan ini targetnya. Jadi sebisa mungkin mendekati angka 80 untuk kadar gulanya. Tapi kan nggak mungkin banget konstan di 80 karena pasti naik turun. Maka dari itu sebisa mungkin mendekati 80 tetapi masih dalam range 68 sampai 104 untuk kadar gula darahnya. Next, di sini juga ada initial condition. Yang pertama, insulin injection rate-nya itu 3, kemudian disturbance atau meals atau glukosa yang didapat dari makanan, jadi yang berubah-ubah, jadi makan pagi, makan siang, makan malam, itu pasti gula darahnya naik, nanti kadang turun, kadang naik lagi itu. Tapi untuk initial condition kita pakai 1000. Kemudian untuk blood glucose levelnya atau kadar gula darahnya untuk initial condition pakai 80. Berikutnya kita langsung menuju simulingnya, diagram blok simulingnya. Jadi di sini untuk step pertama atau langkah awal yaitu seperti tadi sudah dijelaskan initial condition, insulinnya diinjek dengan rate 3, kemudian glukosanya, base glukosanya itu 1000. Jadi nanti ini untuk awal untuk initial condition dan glukos SP-nya itu 80. Ini akan konstan 3 terus, 1000 terus, 8 terus itu. Dan di sini kalau kita lihat di sini belum ada kontrol sama sekali. Ya. Jadi benar-benar insulin 3 konstan di input, glukosnya konstan di input 1000. Untuk step pertama, untuk langkah awal belum ada kontrol sama sekali. Maka dari itu ini hasilnya glucose plotnya. Dan di sini warna merah adalah batas atas yang 104 tadi, dan warna birunya adalah batas bawah yang 68 tadi. Kemudian 80-nya adalah targetnya, sebisa mungkin kita harus mendekati di sini nanti. Dan yang hijau ini adalah reactor S function atau diabetik ini. Nah, di sini hasil dari glukosa ketemu insulinnya tadi, yang konstan tadi. Itu di sini. Kenapa datar? Karena wajar, karena inputannya pun juga datar. 3 dan 10, dan 1000, maaf. Next, untuk step kedua, kita di sini, meals. Tadi yang awalnya 1000, jadi untuk initial condition, untuk kondisi awal, diumpamakan 1000 terus, glukos dari meals yang berdapat, kemudian pada step kedua ini, kita tambahkan dengan meal glukos, kemudian ada delay-nya, ada time function untuk lag-nya. Ini
mengatur seolah-olah glukosa yang didapat dari makanan pada saat makan pagi itu naik, nanti turun lagi, pada makan siang naik, turun lagi, pada makan malam naik, turun lagi, seperti itu. Jadi biar seolah-olah semakin nyata seperti glukosa yang didapat dari makanan pada manusia beneran gitu. Jadi kalau tadi kan masih datar konstan 1000 terus, sekarang nih ditambahin dengan ini seolah-olah agar nyata bahwa kadar gula darah yang didapat dari makanan itu nggak selalu tetap berubah-berubah. Tapi di sini masih mendapatkan insulin injection rate-nya sebesar 3. Jadi untuk makanannya udah dibuat seolah-olah semirip mungkin dengan kondisi yang nyata, tapi insulin rate-nya masih yang diinjek masih tetap 3 konstan. Dan di sini kalau kita lihat juga masih belum ada kontrol sama sekali, sama seperti tadi, bedanya adalah di bagian meals-nya. Dan dapatkan hasilnya seperti ini. Ya, yang hitam ini adalah target yang 80, ini yang merah ini batas atas glucose level atau kadar gula darahnya 104, yang bawah ini 68 tadi batas bawahnya. Yang hijau ini adalah diabetik atau blood glucose levelnya. Jadi sebenarnya ini udah berada pada range-nya, gula darahnya berada pada range. Tapi ini tadi kan injection rate-nya dari insulinnya masih tetap konstan, belum benar-benar melihat dari keadaannya. Jadi belum kayak, oh ini habis makan nih naik nih, berarti injeksi insulinnya agak kenceng dikit, agak naik dikit. Nah nanti pas uh, nggak lagi makan mungkin atau kadar gula darahnya turun, insulin injectionnya berarti juga ikut turun juga dikit. Pas lagi naik, berarti insulin injection naik lagi untuk menahan si kadar gula darah. Nah, tapi pada step kedua ini insulinnya masih tetap 3 terus konstan. Seperti itu. Next ke step ketiga, yang ketiga di sini kita melihat udah ada PID controller, di mana PID controller ini dapat inputan dari glucose SP dan juga dapat feedback atau umpan balik negatif dari diabetic levelnya atau blood glucose level. Nah, dari sini kita mendapatkan insulinnya. Insulinnya sekarang udah nggak konstan 3 terus seperti 2 tahap yang sebelumnya. Kan di sini insulinnya didapat dari perhitungan PID-nya, yaitu yang mana inputnya adalah glucose level yang 80 tadi, karena itu target kita, yang sebisa mungkin kita dekat dengan angka 80, dan mendapatkan feedback error ini dari outputnya seperti itu, dan mendapatkan hasil seperti ini. Ini adalah PID sebelum di-tuning, masih PID bawaan. Dan di sini dapat kita lihat yang warna hijau ini, dia kadar gula darahnya dalam tubuh manusianya itu lebih dari batas atasnya, dan turunnya pun juga kurang dari batas bawahnya. Jadi ini belum target kita, belum memenuhi kendala kita yang di awal tadi bahwa harus berada di dalam range. Kalau kita lihat yang di bawah ini, untuk insulinnya ini udah mulai seolah-olah beneran. Jadi saat ini yang tengah ini meals atau glukosa yang dapat dari makan yang naik, makan siang, makan pagi, makan siang, makan malam, yang seolah-olah hampir beneran itu, ini insulinnya udah mulai mengikuti. Jadi karena tadi udah dapat feedback, jadi udah mulai ngebaca, oh ini naik nih, ya insulinnya berarti naik, nggak konstan lagi. Oh ini agak turun, insulinnya makanya ikut turun. Kemudian saat ini kita makan siang, glukosanya naik setelah makan siang, maka insulin juga ikut naik untuk menahan si glukosa tadi. Dan didapatkannya hasil seperti yang di bawah ini. Atau seperti yang hijau ini. Sudah hampir, karena di sini sudah hampir mendekati 80, tetapi ini masih ada overshoot-overshootnya nih. Dan bawahnya juga melebihi range. Kurang dari dan lebih dari. Maka dari itu, ini harus kita benerin lagi. Dan ini masih dari PID yang belum dituning, belum ditarik KPI-nya, nilai KPI atau KD-nya. Kemudian saya juga sudah mencoba menggunakan tuning PID bawaannya, tuning PID-nya ini dari sininya. Tapi yang dituning adalah di bagian depannya sini saja. Ya, di sini yang dituning. Jadi hasil dari tuning setelah saya aplikasikan, saya update blog dan saya running, itu yang diperbaiki hanya di bagian sini saja. Tapi untuk bagian yang ini, lonjakan-lonjakan di belakangnya ini nggak ikut, istilahnya nggak ikut diperbaiki.
Jadi tetap melebihi batas atas dan kurang dari batas bawah. Kemudian untuk strateginya untuk mengatasi hal itu berikutnya, kita mencari nilai KP, KI, dan KD-nya, yaitu dengan cara tuning PID. Saat kita menuju website-nya AP Monitor, di situ sudah disediakan data yang akan kita gunakan, data MATLAB, dan beberapa program MATLAB yang akan kita gunakan untuk mensimulasikan artificial pancreas ini tadi. Setelah diekstrak data yang sudah download dari website AP Monitor, itu dapatkan seperti ini, banyak data. Nah, dari antara data ini ada data yang formatnya teks, jadi bukan untuk MATLAB. Kalau ini MAT atau SLX, ini berarti untuk Simulink. Nah, ini ada data yang formatnya teks. Di dalam situ ada, data waktu, ada data insulin, ada mils, ada glucose SP, dan ada glucose targetnya, maaf outputnya, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita data ini tadi yang berupa teks tadi, yang hasil dari mengekstrak data yang di-download dari website AP Monitor, kemudian ternyata di website AP Monitor itu dia seperti website untuk belajar. Jadi di situ dia menyediakan materi, menyediakan assignment seperti tugas-tugas gitu. Nah, di situ saya menemukan ada yang namanya kontrol P, PI, PID. Jadi saya iseng buka dan ternyata di situ ada rumus, ada cara untuk mencari nilai KP, KI, dan KD-nya. Nah, di dalam sini sebenarnya ada beberapa metode untuk mencari KP, KI, KD-nya atau untuk tuning PID. Ada yang operational derivative filter, ada yang simple tuning rules, ada yang pakai FOPDT. Nah, pada kali ini saya menggunakan yang simple tuning rules. Jadi di sini KC sama dengan 1 per KP, kemudian tau I sama dengan tau P, dan TD-nya, tau D-nya sama dengan 0. Nah, dari cara yang ada di website tersebut, kemudian saya aplikasikan dengan data yang di sini yang didapat dari ekstrak dari data yang download tadi. Nah, di sini jadi data yang berupa teks tadi saya masukkan ke Excel, kemudian saya olah dengan rumus yang didapat dari AP Monitor juga untuk mencari KP, KI, KD-nya, dan dapatkan hasil seperti ini. Nah, ini datanya tadi yang paling kiri ini adalah waktunya, time, jadi 24 jam dari 0 sampai 24. Kemudian di input ini 80, ini adalah glucose SP tadi. Kemudian yang 333 ini adalah insulinnya, insulin yang diinjek. Kemudian di sini adalah mils, yang paling kanan ini adalah glucose levelnya atau kadar gula darah output yang terakhir. Nah, dari perhitungan ini tadi didapatlah nilai KP sebesar minus 3, mohon maaf ini salah, minus 37,4, kembali ini ya, minus 37,4, dan nilai KI-nya sebesar 4,3. Nah, ini KD-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di simple tuning rules yang saya pakai acuan untuk mencari nilai KP, KI, KD-nya, di sini tau D sama dengan 0. Oke, karena rumus untuk mencari KD adalah KP dikali TD, kalau TD-nya 0 berarti KP-nya juga 0. Oke, next. Nah, setelah yang ini tadi yang PID ini tadi, setelah nilai KP dan KI yang saya dapat saya inputkan ke PID controller ini, kemudian saya run, mendapatkan hasil grafik seperti ini. Ya, jadi untuk glucose levelnya ini yang warna hijau, ini udah better daripada yang tadi. Ya, ini udah di bawah dari batas atas. Tetapi sekarang masalahnya adalah ini ada 2 lonjakan ke bawah yang lebih dari batas bawah. Ya, ini 2 lonjakan yang lebih dari batas bawah ini yang perlu dibenerin istilahnya. Kemudian juga untuk input insulinnya, injek insulinnya, saya cek di scope-nya, ternyata seperti ini hasilnya. Benar-benar belum teratur. Ini berarti cuman high low. Cuman 10, 0, 10, 0, 10, 10, 10 yang diinputkan. Belum mengikuti keadaan dari kadar gula yang terbaca. Yang dari feedback tadi, error. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah
pemasangan MPC. MPC ini apa sih? MPC ini adalah model predicted control. Jadi yang akan memprediksi dari yang udah-udah, jadi hasil data-data yang udah-udah itu bakal dibaca, diolah, kemudian digunakan untuk memprediksi proses kedepannya, kira-kira bakal gimana. Seperti itu. Jadi dari Mills itu diambil masuk ke MPC, kemudian MPC juga mendapatkan input error dari pembacaan error dari output blood glucose level, dan juga mendapatkan mengambil dari glucose SP yang kemudian oleh MPC diolah, dan output dari MPC ini adalah insulin yang harus diinjekkan. Jadi setelah dia membaca glucose input ini dari meals, dari makan ini berapa, kemudian dia juga membaca glucose level atau output sekarang ini berapa, kemudian dia juga membaca targetnya kira-kira mendekati berapa 80. Setelah dia membaca tiga data tersebut, maka oleh MPC diolah dan diprediksilah untuk insulinnya. Nih keluarnya ini kan insulin, ini sekitar berapa, seperti itu kurang lebih cara kerja MPC pada diagram Simulink ini. Kemudian dari MPC tadi keluarnya insulin, dan dari Mills ini masuk ke MUX dan masuk diolah ke diabetik, maka keluarlah hasil akhir yaitu blood glucose levelnya, seperti itu. Nah kemudian ini tadi dari proses ini yang keempat ini tadi yang oleh kontrolernya oleh MPC ini tadi dapatlah hasil seperti ini. Ini udah benar-benar bagus karena yang hijau ini kan glukosa ya, yang hitam target, yang merah ini batas atas, yang biru ini batas bawah. Di sini udah nggak ada yang melebihi batas lagi, batas atas maupun batas bawah. Kemudian juga ini sudah mendekati dari nilai target yaitu 80. Kenapa kita nggak bisa maksimalkan sampai kayak konstan gitu ya? Nggak mungkin, karena ini glucose level itu nggak mungkin konstan, pasti ada naik turunnya, apalagi kalau dia habis beraktivitas, mungkin makan, mungkin olahraga, itu pasti ngaruh banget di sini. Makanya mau gimana pun pasti tetap akan ada lonjakan, asalkan tidak lebih dari range kendala yang di awal tadi, yaitu 68 sampai 104. Kemudian untuk injek insulinnya, di sini juga sudah aman banget, batas bawahnya 0, batas atasnya 10, dan injek insulinnya ini terhadap waktu ke kanan, ini juga nggak ada yang lebih ataupun kurang dari 0. Dan ini pun juga pembacaan ini maksudnya bisa menyatakan bahwa ini perlu insulin seberapa, itu juga udah membaca berdasarkan kondisi dari kadar gula darah yang lagi terjadi sekarang berapa. Ini kalau kita lihat yang kita amati yang awal ini, oh sekarang berapa, sekarang naik, maka insulinnya ikut naik untuk menahan ini tadi, lonjakan ini tadi. Ini kita asumsikan makan pagi deh yang ini, oh habis makan pagi set, naik, nah berarti insulinnya pada saat setelah makan pagi tadi karena naik, insulinnya juga naik demi menahan ini tadi agar tidak keluar dari range, seperti itu. Berikutnya juga seperti itu. Dan next berikutnya, nah setelah sistem ini tadi sudah aman menghasilkan output sesuai yang diinginkan, yaitu untuk kadar gula darahnya di dalam range 68 sampai 104, dan insulinnya yang diinjekkan juga berada dalam range 0 sampai 10 mg/min. Maka itu sekarang adalah mencari transfer function dari sistem ini tadi. Nah, kalau diperhatikan, sebenarnya sistem ini hanya memiliki satu input dan satu output, yaitu Mills sebagai input. Mills itu tadi gula darah yang didapatkan dari makanan yang dimakan atau aktivitas dia mungkin, dan glucose level sebagai output, ya ini blood glucose display sebagai output. Mungkin yang di awal tadi bagian yang pertama, yang mana pertama ini, di sini insulin dan base glucose ini sebagai input, tapi untuk yang di sini, untuk yang ini yang udah terpasang MPC, ini inputnya bener-bener cuma Mills dan outputnya benar-benar cuma glucose level. Nah, fungsi insulin di sini adalah menghambat. Jadi bukan sebagai input, bukan ditambah, bukan kayak ini glucose level katakanlah 1200, kemudian itu input pertama. Input kedua adalah insulin. Jadi ditambah insulin berapa? 3. Nah, bukan seperti itu. Insulin di sini menurut pemahaman saya, insulin adalah menahan.
Jadi inputnya benar-benar cuman meals, kemudian ditahan begitu rupa oleh insulin, dan outputnya adalah kadar gula darah yang diinginkan, yaitu dalam range 68 sampai 104, syukur-syukur bisa mendekati 180 sebagai target. Ya, dan di sini hasilnya adalah 79,25 untuk hasil akhirnya. Dan itu sudah mendekati 80. Maka dari itu untuk mencari transfer function ini, karena tadi sistem ini memiliki satu input dan satu output, jadi kalau kita misalkan dalam aliran air, ini cuma ada satu pipa lurus dan ada satu valve. Ada satu valve. Pipa lurus itu tadi yang masuk pertama adalah yang masuk, maaf, adalah meals. Kemudian si valve-nya itu adalah insulin sebagai penahan, dan output akhirnya adalah glucose level ini. Ya, jadi masuknya kan nggak beraturan terhadap waktu, ya berubah-berubah, kadang segini, kadang gini, kadang habis makan naik gula darahnya itu sebagai input. Kemudian insulinnya ini juga berubah-ubah, insulinnya juga nggak tetap, nggak konstan kayak 3 terus 4 terus, enggak. Insulinnya berubah-ubah mengikuti inputan tadi. Inputnya naik berarti lebih, istilahnya kalau valve tuh lebih agak ketutup, jadi keluarnya biar pas. Nanti gula darah yang masuk dari meals tadi agak turun, berarti valve-nya bukanya juga agak gede, seperti itu kurang lebih. Dan dari sistem ini tadi kita mencari transfer function, karena ini cuma memiliki satu input dan satu output, maka saya mencari transfer function-nya menggunakan sistem identification, yaitu toolbox yang ada di MATLAB. Saya menggunakan ini. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah saya mengambil data. Jadi dari sini, ini kan semua datanya kan masuk ke nih data mat di save to file, atau mungkin nanti kita panggil di kita enter gitu juga udah muncul, ada 5 data, waktu, glucose SP, meals, insulin, sama glucose level. Nah, kemudian yang saya ambil sebagai input kan meals. Ini sudah saya masukkan ke workspace dari sistem identification. Kemudian untuk outputnya yaitu glucose levelnya yang diinginkan tadi, yang targetnya 80 dan berada dalam range 68 sampai 104, itu juga saya sudah inputkan. Kemudian langkah berikutnya adalah kita manggil inputnya ini yang mana kita deklarasikan di sini, outputnya yang mana kita deklarasikan. Kemudian next kita zero-nya, kita menentukan false sama zero. Karena tadi menurut saya sistem tadi bukanlah sistem order 1. Kenapa begitu? Karena banyak sekali lonjakan di sini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Menurut saya ini bukan yang pasti bukan sistem order 1. Maka dari itu di sini saya langsung coba dengan number of poles-nya 3 dan number of zero-nya 0. Oke, next, maka didapatkan seperti ini. Ini plotting dari data yang di input tadi di sistem identification, dan hasilnya udah mirip sama yang di sini untuk glukosa dan insulinnya. Maaf, maksudnya untuk glukosa input dan glukosa outputnya. Nah, ini di sini. Kemudian didapatkanlah transfer function sebagai berikut, yaitu sebesar 1,094 pangkat dikali 10 pangkat min 5, dan itu untuk numeratornya, dan di numeratornya adalah S pangkat 3 ditambah 230,3 S kuadrat ditambah 10,3 S ditambah 2,627 kali 10 pangkat min 5. Nah, dapatlah transfer sebagai berikut. Kemudian tidak hanya itu saja, setelah sistem itu tadi udah sesuai harapan, output insulin, output dari glukosa levelnya, kita juga dari situ juga kita ketik diabetik pada command window, kita juga mendapatkan semua datanya, mulai dari istilahnya detik pertama, detik kedua, detik ketiga, detik keempat, detik kelima, sampai 24 jam itu tadi, kita mendapatkan data-datanya. Setiap input, setiap output, setiap proses kita dapat datanya di sini. Kemudian tidak hanya itu saja, saat kita menjalankan step keempat tadi ada MPC, maka dari MPC-nya sendiri akan mendirect dari MATLAB di forward menuju ke website monitor ini. Di sini ini kalau saya amati
di sini data-datanya. Jadi yang data-data yang udah ada di MATLAB tadi, kita bisa monitor dari website ini, dari yang udah terbuka ini. Jadi tadi untuk insulinnya ketemu 3,37286 untuk insulin terakhir. Kemudian untuk mealsnya juga ketemu di sini 11979, ini juga udah sama. Terus kemudian untuk X di sini adalah glucose levelnya itu 79,252, ini sama hasil yang ada di sini tadi. Ini bedanya nih data 27 sampai data ke 39, nanti data yang ke 481 itu data terakhir itu sama di sini. Jadi website ini yang otomatis keluar dari MATLAB, kemudian di direct ke sini, masuk ke sini tiba-tiba. Ini di sini kita bisa nge-trace, kita bisa nyari input datanya apa aja yang didapat, kemudian data minimum berapa, data terukur maksimum berapa, terus data upper, ada lower, ada upper. Kemudian juga kita bisa melihat MPC-nya, MPC itu sendiri. MPC itu kan model predicted control. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa untuk data sekarang berapa, data kemarin-kemarin, maksudnya data sebelum-sebelumnya berapa, data sekarang berapa, dan data yang akan datang kira-kira berapa, itu ada diprediksi oleh MPC itu tadi. Sekian saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya. Terima kasih.